A.R. Malaka, pemimpin kelaskaran Hizbullah dari tanah kelahirannya, Sidenreng Rapang. Rupanya ia tahu persis dengan menanamkan semangat jihad bagi penduduk yang mayoritas Islam, ia dapat membangkitkan kekuatan maha dahsyat. Bagi Malaka, menghadapi situasi yang gawat tak perlu dilakukan secara emosional, tetapi perlu ketenangan berpikir untuk menyusun strategi. Dengan strategi yang baik merupakan obat ampuh untuk melumpuhkan lawan. Selain itu, yang paling penting dalam menghadapi peperangan adalah meminta pertolongan dari Allah agar dapat terhindar dari bahaya dan memperoleh kemenangan. Tidak heran kalau setiap penampilan dalam peperangan, syal tidak pernah terlepas dari lehernya, seperti lazimnya yang dipakai oleh Pandu Hizbul Watan dan pandu-pandu lainnya di tanah air. Malaka sering mengingatkan pada rekan perjuangannya, dalam situasi bagaimanapun gawatnya, doa dan salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sebab itu merupakan kekuatan maha dahsyat untuk memukul mundur lawan, hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dengan mengingat kepadanya, pertolongan setiap saat akan datang. Kalaupun mati, namanya mati syahid. Menjelang dilangsungkannya konferensi Paceke, Sopin Riaja Baru, A.R. Malaka menggabungkan diri dalam kelaskaran BP Ganggawa di bawah pimpinan Rahman Syah dan Andi Manaungi. Organisasi tersebut merupakan salah satu kekuatan untuk menumpas kaum penjajah. Ketika menghadapi pertempuran yang sangat hebat, A.R. Malaka diajak oleh pemimpin divisi Hasanuddin Rahman Syah ke Pulau Jawa untuk meminta bantuan personil dan persenjataan. Malaka menolak ajakan itu. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah prajurit dan pejuang lainnya. Baginya, bantuan persenjataan dan personil memang perlu, tapi apalah artinya bila sementara dalam perjalanan, pasukan dan rakyat kita banyak yang mati ditindas oleh penjajah. Bagi Malaka, orang Sulawesi Selatan yang dilatar belakangi dengan budaya Siri Nepace, tak kenal menyerah kepada siapapun yang menginjak-injak hak asasi manusia. Tak ada pilihan lain kecuali meneruskan perjuangan. Namun pun begitu, bantuan pasukan dari Jawa tetap ada. Mendarat bulan September 1946, diantaranya adalah Kapten Tahir Tompo, Letnan Said, Hasan Tahir, Latimpo, dan M. Said. Pada bulan Oktober 1946 terjadi pertempuran hebat. Belanda melakukan penyerangan terhadapnya dan mereka bunuh semua. Atas peristiwa itu, membuat pejuang dari Ganggawa meningkatkan kekuatan dan serangannya. Kapten Saleh Lahade dan Letnan Andi Odang serta Kapten Andi Matalata waktu itu diberi amanat oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk berjuang mengusir penjajah di Sulawesi Selatan. Pejuang Ganggawa selanjutnya dibagi dalam 2 divisi. Divisi pertama beroperasi di Supa dan Pare-Pare, dan di bagian utara dipimpin oleh Usman Balo, Abidin, Lemusa, dan Amir. Divisi kedua beroperasi di Pare-Pare di bawah pimpinan Rahman Syah, Andi Manaungi, A.R. Malaka, dan Arifin Nu'man. Pasukan gabungan Ganggawa dalam kekuatan 200 orang pada tanggal 10 September 1946 melakukan penyerangan di Desa Langa. Pertempuran dimulai jam 3 sampai jam 6. Atas peristiwa itu, menewaskan 2 tentara Belanda, sedangkan di pihak pejuang Ganggawa tidak terjadi korban. Masih tidak puas, pasukan Ganggawa melakukan penghadangan di mana-mana. Seperti yang terjadi di Desa Lapo, pasukan Ganggawa menyerang jeep dan truk yang syarat dengan pasukan dan persenjataan. Pertempuran berlangsung setengah jam. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Laroy mengerahkan 15 armada pasukannya, lengkap dengan persenjataan yang akan memasuki Supa.
Dalam pertempuran itu, pasukan Ganggawa berhasil menewaskan Laroi bersama 20 orang pasukannya. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.